Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadhuquna fil amrayni mislama yajidu wa yadhuqu summa yarji'u ila nafsihi wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawul ash-shahawati min al-ladzati wa fi fi'li at-ta'ati min al-mararati fa ya'lamu annahu lam yusil ila ma huwa bi mujahadatin tawilatin wa 'inatin min Allah 'azimah. Nah, semalam kita bicara tentang ciri bagaimana orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Ciri orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu dirinya selalu terdorong untuk melakukan kebaikan dan dirinya selalu membenci kepada perbuatan yang maksiat. Itu ciri orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Kadang unjut marah tuh. Mbah Anu hendak melakukan kebaikan, Mbah Anu hendak melakukan kejahatan, itu nafsunya masih lawamah. Maka ketika nafsu itu masih nafsu lawamah, maka tingkatkan lagi agar menjadi nafsu mutmainnah. Nah, itu. Wa yahsabu annahum yajiduna, dan dia mengira annahum, bahwasanya semua manusia itu yajiduna, mereka mendapatkan, wa yadzuquna, dan mereka akan merasakan, fil amraini, pada dua perkara, mislama yajidu, seumpama apa yang dia dapatkan, wa yadzuqu, dan dia rasakan, summa yarji'u ila nafsihi, kemudian dia kembalikan kepada dirinya, wa yadhkuru, dan dia mengingat, makana yajidu, apa yang ia dapatkan, min qablu, sebelumnya, fi tanawulis syahawati, dalam mencapai hawa nafsu, minal ladzati, daripada kenikmatan dunia, wa fi fi'li ta'ati, dan di dalam melakukan ketaatan itu, minal mararati, banyak mendapatkan kesulitan. Fa ya'lamu, maka kemudian dia mengetahui, annahu, bahwasanya ia, lam yasil ila ma huwa fihi, tidak akan sampai kepada yang ia dapatkan itu, illa, kecuali, bimujahadatin tawilatin, dengan mujahadah yang panjang, dengan perjuangan yang panjang, wa inayatin, dan pertolongan minallahi azimatun, dan pertolongan dari Allah yang besar, yang ganas. Nah, jadi setelah dia merasa heran dengan manusia ini jadinya selalu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Dir, kaitan manusia ini selalu berpaling daripada ketaatan kepada Allah. Padahal di dalam taat itu ada senang. Di dalam taat itu ada nyaman, dan di dalam taat kepada Allah itu ada lezat. Dan ini juga bingung kepada manusia nang ketujuh menganggawi maksiat. Nang padahal di dalam maksiat tadi itu pasti ada di sana terdapat kedukacitaan. Nah, setelah memikirkan itu, setelah inya merasa ajaib dengan perkara itu, merasa heran dengan keadaan manusia itu, lalu ini mengira, perkiraannya bahwasanya nah ini perkiraannya ini apa, dengan husnuzon. Semalam sudah dilajari kalau kita tentang husnuzon sebelum bab ini. Nah, maka inya mengira mungkin jadinya manusia itu kaina akan mendapatkan dan akan merasakan pada dua perkara seperti yang inya dapatkan dan inya rasakan. Inya merasakan nikmat dalam ibadah, inya merasakan pahit di dalam maksiat, maka itu nanti akan dirasakan oleh manusia. Lalu
Inya mengembalikan kepada dirinya dan mengingat-ingat apa yang dia dapatkan, yaitu sebelumnya itu inya katuju menggawi maksiat, katuju menggawi nang syahwat, katuju nang apa dikatuju oleh nafsu, digawinya itu. Nah maka itu jadinya kena akan berubah dengan perjuangan yang panjang, dengan perjuangan yang berat. Artinya di dalam kita memerangi hawa nafsu kita, maka di sana terletak mujahadah yang berat. Kada satu mat kita berjuang untuk supaya nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Kada satu mat. Kalau pang kita mengira aku mbah tahu ilmunya, nah kayak ilmunya ini hanya teori, prakteknya itu kita masing-masing kena nang merasakan. Sampai di mana sudah nafsu kita, itu kita seorang nang kau merasakan, orang kada kau merasakan apa-apa. Nah kita cirinya aja dulu, bilanya hati kita andak selalu melakukan kebaikan dan kada ketuju melakukan maksiat, berarti nafsu kita itu sudah masuk kepada nafsu mutmainnah. Nah namun ciri yang ketiga, inya kada bersuuzon lawan manusia, inya berbaik sangka ke lawan manusia. Oh mungkin manusia ini nih inya kena merasakan aja, inya belum lagi saatnya. Nah kayak itu inya hal ini berbaik sangka, kada nang berburuk sangka menyambut ikam nih sembahyang kada, beribadah kada, hendak masuk surga, mau nyawa gono kada kayak itu. Ada orang dalam kan di dalamnya kada kayak itu. Nah jadi inya kada mau menyambut orang nang kayak itu. Lain halnya ketika guru menterbiah murid. Kada apa-apa guru menjadi kami kenapa kada sembahyang, anak masuk surga tapi kada sembahyang, itu wajar guru menterbiah. Tetapi ketika kita melihat orang lain yang kada melakukan taat ibadahnya, kada melakukan perintah Allah, yang melakukan maksiat, maka kita kira-kira mudah-mudahan ini kena akan merasakan dua perkara ini. Perkara pertama, ini akan benci kepada maksiat, dan ini akan senang kepada taat. Nah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan dalam melakukan ketaatan dan kesenangan di dalam melakukan ibadah, serta hati kita dibencikan oleh Allah taala untuk melakukan maksiat, dan kita dijagakan oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.